Inilah kisah Nabi Muhammad SAW ditolong oleh laba-laba dan burung merpati di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW pernah selamat dari kejaran kaum Quraisy lewat hewan-hewan di Gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus laba-laba dan burung merpati. Kisah bermula saat segala upaya kaum Quraisy gagal dalam menghalangi para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka pun mulai mengkhawatirkan maslahat ekonomi dan eksistensi sosial di mata segenap kabilah Arab. Muhammad As-Salabi, para pemuka Quraisy berkumpul di Dar'an Nadwa untuk mengambil keputusan dalam menghabisi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dakwah. Kisah ini diabadikan pula dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Keputusan rapat itu pun menghasilkan pencarian jejak Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Mereka bahkan mengutus para ahli pencari jejak yang dapat mengikuti bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Untuk mempercepat pencarian, mereka pun melakukan sayembara, yakni siapapun yang berhasil membawa Nabi Muhammad SAW maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Sayangnya, rencana tersebut gagal lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan Nabi Muhammad SAW tentang misi para pemuka Quraisy tersebut sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun berhasil berlindung di Gua Sur bersama Abu Bakar alaihissalam. Benar saja, saat pasukan Quraisy tersebut tiba di rumah Nabi Muhammad SAW, mereka malah menemukan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah SAW di tempat tidur. Mereka pun bertanya, "Di mana temanmu ini?" Ali kemudian bertanya, "Aku tidak tahu." Pada akhirnya, pasukan Quraisy mengikuti jejak kaki di padang pasir lagi dan membawa mereka pada sebuah gunung. Mereka pun bingung dan menaikinya hingga melintasi gua tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Secara bersamaan, mereka juga melihat bekas tapak kaki yang terputus di sana. Mereka pun semakin bingung untuk memilih jalan selanjutnya. Apakah harus ke kanan atau ke kiri, atau justru masuk ke dalam gua? Seketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di muka Gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan burung-burung merpati liar untuk bersarang dan bertelur di gua tersebut. Oleh sebab itu, sudah barang tentu pintu Gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya serta telur merpati di bawahnya. Pasukan Quraisy tersebut pun melihat kondisi gua dan mendapati banyak sarang burung merpati dan laba-laba di sekitarnya. Mereka berasumsi tidak mungkin keadaan sarang hingga telur tersebut masih dalam keadaan utuh bila Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar alaihissalam melewatinya. Tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar telah masuk dalam gua itu. Lebih-lebih burung-burung merpati itu pasti bubar jika ada orang masuk ke dalam gua itu. Demikian sangkaan dari kaum Quraisy tersebut. Salah seorang pemuda Quraisy hendak mengintip ke dalam gua, namun tiba-tiba burung-burung merpati yang ada di pintu gua bubar dan terbang dengan segera. Pemuda itu berkata, "Jika di dalam gua ini ada orangnya, tentulah burung-burung merpati itu sudah lama bubar, bukan? Sebab saya baru mengintainya saja sudah banyak yang terbang." Seorang lainnya berkata, "Kita sekarang perlu coba masuk bersama-sama. Coba, marilah." Namun salah satu anggota dari mereka bernama Umayyah bin Khalaf menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Adapun Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendengar percakapan dari para kaum Quraisy tersebut. Abu Bakar kemudian mengangkat kepalanya dan berkata pada Nabi, Jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera mereka melihat kita ada di sini, bukan?" Nabi Muhammad SAW pun berkata,
Janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau, tetapi sesungguhnya Allah selalu beserta kita. Setelahnya, rasa khawatir dan takut Abu Bakar pun bergantikan dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa Allah memberikan perlindungan pada mereka dengan caranya, termasuk lewat makhluknya seperti laba-laba dan burung merpati di Gua Sur.